Shalom. Kita bertemu lagi dalam Siraman Rohani Kristen, Kementerian Agama Bolang Mongondo Timur. Masih dalam rangkaian suasana Paskah, ada baiknya kita tetap mengenang dan bersemangat dalam kemenangan Kristus. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin merenungkan bagian dari firman. Hamba-Mu yang berbicara dan semua pendengar yang mendengarkannya, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti maksud firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan ingat kami. Sekali lagi, Tuhan ingat kami. Setelah Sabat lewat, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi ke kubur untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Namun setelah mereka mendekat, mereka mendapati pintu penutup kubur, batu yang sangat besar itu telah terguling. Lalu mereka masuk dan mendapati tubuh Yesus tidak ada di tempat itu. Dalam Markus 16 ayat 6-7, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari teks di atas. Antara lain, yang pertama, bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut. Yang kedua, Yesus menunggu murid-muridnya di Galilea. Mengapa Galilea? Karena Galilea adalah base camp mereka atau markas mereka dalam pelayanan. Yang kedua, Galilea adalah tempat murid-muridnya mendapat panggilan untuk mengikuti Yesus pertama kali. Waktu dia berkata, "Katakanlah kepada murid-murid dan Petrus," menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengingat mereka. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa orang-orang yang paling terguncang akibat kematian Yesus adalah murid-muridnya. Bahkan Petrus yang tadinya adalah murid yang paling pemberani, akhirnya menyangkal Yesus. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka gagal. Mereka tidak punya daya. Mereka takut. Mereka kembali pada kehidupan lama. Dari Yohanes pasal 21, kita bisa melihat pasca penyaliban Yesus, murid-murid pulang kampung, kembali ke Galilea, kembali ke pekerjaan lamanya menjadi penjala ikan, walaupun akhirnya pada waktu itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Yesus membuat mujizat bagi mereka, persis seperti mujizat yang dilakukannya pada waktu dia memanggil mereka untuk menjadi murid-muridnya. Lalu, apa yang mau dikatakan Yesus kepada mereka? Seolah-olah Tuhan Yesus berkata bahwa kalian gagal. Kalian tidak berdaya. Kalian takut. Kalian kembali kepada kehidupan lama. Dan kalian mau lari dari panggilan awal. Namun, dia juga mau berkata bahwa kuasa kebangkitannya, kuasa Paskah, jauh lebih besar daripada kegagalanmu. Kuasa kebangkitannya jauh lebih besar daripada ketidakberdayaanmu. Kuasa kebangkitannya jauh lebih besar daripada ketakutanmu. Dan kuasa kebangkitan jauh lebih besar daripada pelarianmu. Kuasa Paskah atau kuasa kebangkitan jauh lebih besar daripada semuanya itu. Dan Tuhan ingat. Aplikasi bagi kita pada masa kini. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tahu kita termasuk pemimpin-pemimpin negara, pemimpin provinsi,
pimpinan kabupaten dan kota, pimpinan instansi, bahkan pribadi lepas pribadi, merasa takut, merasa tidak berdaya, merasa mau lari, gelisah, bahkan berpikir melihat ekonomi bisa-bisa runtuh yang mengakibatkan kesusahan yang besar. Tuhan tahu itu, dan Tuhan ingat kita. Namun Tuhan dengan kuasa kebangkitannya, Tuhan dengan kuasa Paskah memberikan kita optimisme yang baru, semangat yang baru, bahwa kita mampu melewati atau Passover, bahkan memenangkan perjuangan melawan pandemi ini. Tuhan juga mau mengingatkan, jangan lari dari panggilannya, baliklah pada panggilan awal untuk menjadi murid Yesus yang setia, karena Dia akan memberikan kekuatan baru. Bahkan kuasa kebangkitannya membuat kita memiliki harapan kekal, bahwa bagi mereka yang beriman kepada Yesus Kristus akan memiliki kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, maukah kita menjadi pemenang? Jalannya, percayalah pada Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Tuhan ingat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.